Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 8, Pak Fat ucapkan selamat datang di kelas yang baru. Kemudian juga selamat bertemu kembali dengan Pak Fat setelah sekian lama kita tidak pernah bertemu, dan sekarang bertemu pun dengan hanya lewat suara. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini karena ini baru pertama, maka Pak Fat akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari selama semester basal di kelas 8 ini. Kita akan berbicara tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Apa yang akan kita pelajari? Kemudian untuk apa kita belajar tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah? Siapa Bani Umayyah? Apa saja yang berkembang ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Nah, ini nanti secara urut selama kurang lebih 5 bulan kita akan belajar bersama-sama. Maka sebelum itu mari kita mulai dulu pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran dari materi tarikh kelas 8 ini, setelah mengikuti pembelajaran tarikh selama semester 1, maka hendaknya kalian yang pertama meyakini bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah sebagai bukti nyata agama Islam dilaksanakan dengan benar. Itu kompetensi yang pertama, kemampuan yang harus kalian miliki. Sedangkan kompetensi yang kedua atau kemampuan yang kedua adalah kalian menunjukkan perilaku tekun belajar atau giat belajar sebagai implementasi atau penerapan dalam meneladani ilmuwan pada masa Bani Umayyah. Sedangkan kompetensi yang ketiga, hendaknya kalian memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Umayyah yang meliputi sejarah berdirinya Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sedangkan untuk kompetensi yang keempat, yaitu menyajikan rangkaian sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Inilah 4 kompetensi yang hendaknya kalian kuasai dan kalian miliki selama belajar tarikh di kelas 8 semester 1. Kemudian bagaimana proses pembelajarannya? Karena kita tidak bertemu secara langsung, maka proses pembelajaran yang akan kita lakukan adalah melalui WA atau jaringan internet, melalui program aplikasi yang insya Allah nanti akan kita belajar bersama-sama, yaitu tentang program Office 365. Nanti ada macam-macam. Nah, untuk itu maka kalian juga harus mempersiapkan ponsel kalian. Kalau pakai laptop, ya laptop kalian dilengkapi dengan program Office, sehingga proses pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar. Yang berikutnya yang perlu kalian ketahui pada pertemuan yang pertama ini atau sesi pengantar adalah tentang KKM.
KKM atau kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran pendidikan tarikh atau sejarah Islam ini adalah 70. Nah, maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar agar nilai yang kalian peroleh itu benar-benar selaras. Nilai kalian itu menunjukkan kompetensi yang kalian kuasai. Sedangkan yang berikutnya adalah terkait dengan penilaian. Untuk mengetahui sesuatu itu berkualitas atau tidak, atau kualitasnya seperti apa, baiknya kayak apa, maka perlu yang namanya tes, perlu yang namanya penilaian. Maka seperti biasa yang sudah kalian alami selama kelas 7 yang lalu, itu akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Nah, untuk melaksanakan penilaian-penilaian tersebut kita lakukan secara daring. Ini kalian kan juga sudah mengalami selama di kelas 7 yang lalu. Maka laksanakanlah penilaian ini dengan penuh kejujuran, karena kejujuran ini nanti akan membawa kalian kepada kebaikan. Nah, sedangkan penilaiannya Pak Fat ingatkan akan meliputi 4 keterampilan, 4 ranah, yaitu sikap spiritual kalian, sikap sosial kalian, keterampilan kalian, dan juga pengetahuan kalian yang terkait dengan materi sejarah Islam atau tarikh di semester 1 ini. Nah, sedangkan yang terakhir sebelum penutupan, Pak Fat punya pesan yang cukup banyak. Pak Fat berharap pesan ini dilaksanakan, yaitu yang pertama, niatlah belajar itu hanya karena Allah semata, jangan karena yang lain. Karena kalau sudah niatnya karena Allah, insya Allah yang lain-lainnya itu nanti sangat kecil, tidak ada istilah berat, karena Allah akan selalu bersama kita. Yang kedua, mulailah setiap aktivitasmu apa saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dan akhirilah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan yang ketiga, jagalah sholat 5 waktu kalian, tetaplah sholat 5 waktu, karena itulah yang nanti akan menjadi bekal kalian yang pertama kali nanti akan diperiksa oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah jaga kesucianmu dengan tetap menjaga wudhu. Batal wudhu lagi, batal lagi wudhu lagi, ya, sehingga kita tetap suci. Kemudian yang kelima adalah hormati dan taatilah kedua orang tuamu. Ini adalah perintah dari Allah, karena ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Maka hormati dan taatilah mereka. Yang berikutnya adalah hormati dan taatilah guru-gurumu. Guru-gurumu adalah orang-orang yang menunjukkan kamu, mengajari kamu, mendidikmu setelah orang tua. Jagalah kesehatan dan kebersihan. Kemudian tetaplah semangat menjalani hidup di tengah pandemi ini. Terapkan protokol kesehatan, pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan sering-seringlah cuci tangan. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sebelum Bapak tutup, silahkan buka dan pelajari buku PAI yang sudah kalian bawa, yang sudah dibelikan oleh orang tua kalian. Jangan sampai buku kalian
itu masih rapi, masih bersih. Jangan sampai. Bukalah, lecek rak popo, sering dibuka supaya sering dipelajari, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ingat, buku pegangannya ada dua, ada buku PAI yang warnanya biru dan ada buku modul yang warnanya hijau. Dua-duanya dipelajari, dua-duanya dibuka. Lah nanti Papa akan memberikan materi-materi berdasarkan buku-buku tadi, gitu ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau Pak Fat masih belum bisa menayangkan secara live, karena ya terus terang keterbatasan ya. Tapi tidak apa-apa, suatu saat lah nanti kita coba live menggunakan Zoom atau menggunakan 365, adalah sarananya. Insya Allah Pak Fat juga akan sedang belajar. Itu saja anak-anakku sekalian, semangat belajar. Akhirul kalam, Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.